Banyak anak-anak Tuhan yang putus asa tentang harapannya tentang masa depan karena apa yang terjadi, kenyataan yang dihadapi itu tidak sesuai dengan harapan. Ada yang mengatakan begini, sebenarnya saya itu bercita-cita mau jadi dokter. Saya bercita-cita mau jadi polisi, tentara, dan pramugari, dan sebagainya, dan seterusnya. Tetapi ya apalah daya, cita-cita tinggal cita-cita. Cita-cita saya kubur, impian satu saya kubur, karena ya saya dari keluarga yang tidak mampu, kasihan. Untuk sampai ke sana tentunya membutuhkan biaya, membutuhkan materi, dan sebagainya. Kalau orang tua saya tidak mampu, tidak mungkin saya juga paksakan. Atau ada juga yang sebenarnya, kalau soal biaya mampu, kalau soal materi bisa. Tetapi untuk bersaing, ya kurang-kurang, artinya takkan nalampi Pak Piki Nasau. Dan masih banyak kendala-kendala, realita hidup, kenyataan hidup, yang membuat anak-anak tersebut, orang-orang tersebut, hilang harapan, putus asa untuk meraih masa depan yang cerah. Rekan-rekan pemuda, Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kenyataan seperti yang saya sampaikan tadi, maka malam hari ini saya mau memberitakan kabar sukacita bagi saudara-saudara, bagi kita semua, terkhusus bagi kita yang seolah-olah putus harapan untuk meraih impian kita itu karena keadaan, karena kondisi kita. Kabar sukacitanya begini, dengarkan baik-baik. Masa depan anak-anak Tuhan, masa depan saya dan saudara, masa depan anak-anakku sekalian, itu bukan tergantung biaya. Masa depan kalian semua tolak ukurnya bukan pada materi. Berhasil tidaknya bukan pada biaya. Karena masa depan kita semua ada di tangan Tuhan. Amin? Aminkan. Masa depan anak-anak sekalian, masa depan kita semua ada di tangan Tuhan. Saya mengatakan saudara-saudara, setiap anak-anak Tuhan tidak ada yang terlahir begitu saja. Semua lahir dengan rencana dan rancangan Tuhan yang begitu indah, yang sudah diatur Tuhan masing-masing dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lahir dengan kehidupan hampa. Tidak ada yang lahir tanpa tujuan. Kita semua memiliki tujuan hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan tahukah kita saudara-saudara, kata firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5, di situ dikatakan, jauh sebelum engkau lahir, aku sudah mengenal engkau. Sejak engkau dalam kandungan ibumu, aku sudah membentuk engkau dan menentukan engkau nantinya mau jadi apa. Kata firman Tuhan pada Yeremia saat itu, tak pokodadi anamak kami kuturo, ia telah lalamola. Yeremia dipersiapkan jadi nabi saat itu. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Jauh sebelum kita, jauh sebelum anak-anakku lahir, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah tahu, oh ini saya mau pakai di bidang ini. Tuhan sudah menentukan dan merancangkan masa depan yang cerah bagi kita. Sehingga anak-anakku sekalian, jangan ada di antara kita, jangan ada di antara anak-anakku sekalian yang mungkin putus asa, hilang harapan, lalu mengubur impiannya, cita-citanya, karena mengukur keadaan yang sedang dihadapi saat ini. Anak kayak susi berarti tak ada imanta. Jangan putus asa mengatakan, ya mana mungkin saya mau bisa sampai ke sana. Ini kehidupan saya seperti ini. Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Saya lahir dari keluarga yang pincang. Keluarga saya tidak sesempurna keluargamu.
Orang tua saya tidak utuh. Sehingga untuk sampai ke sana itu hanya angan-angan belaka. Oh tidak. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan, anakku sekalian? Jangankan isi dunia ini, surga saja dia pemiliknya. Coba kita pikirkan. Lain tepialino. Surga saja Tuhan berdaulat di dalamnya. Kunci surga Tuhan yang berhak mau buka atau tidak. Apakah lagi dunia berserta dengan isinya? Apakah lagi dengan masa depan kita? Tetapi ada juga memang anak-anak Tuhan yang tidak bisa sampai kepada masa depan itu, bukan karena Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang indah untuknya. Bukan karena Tuhan tidak merancangkan masa depan yang baik untuknya. Tetapi karena dia, ini perlu untuk didengar ya, anak-anakku sekalian dengar. Ketika ada anak-anak yang tidak bisa sampai pada rencana dan masa depan Tuhan, bukan karena masa depannya tidak ada, tetapi karena dia tidak kompromi, tidak merespon rencana Tuhan itu, dan menggagalkan rencana Tuhan itu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa? Kenapa kita bisa menggagalkan rencana Tuhan? Oh bisa. Mari kembali pada kitab Kejadian, penciptaan di dalam Taman Eden. Kalau kita membaca penciptaan, sebelum Tuhan menciptakan manusia yang disebut Adam dan perempuan Hawa, Tuhan terlebih dahulu menyiapkan semuanya. Bayangkan toh. Napa doloa sepuang napa dadi, ada gelap, ada terang, ada air, ada daratan, ada samudra, ada panas, ada dingin, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan dan sebagainya dan seterusnya. Kenapa Tuhan menciptakan semua itu terlebih dahulu sebelum manusia? Karena Tuhan merencanakan dan merancangkan kehidupan manusia dalam Taman Eden ini sebuah kehidupan yang begitu indah, bahagia, sukacita, tidak ada tantangan, tidak ada keluh kesah, tidak ada penderitaan, tidak ada kelaparan. Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan manusia dalam Taman Eden, langsung penderitaan tidak ada. Tuhan sudah merancang, mengatur sedemikian rupa sebaik-baiknya, sehingga manusia ini akan menikmati kehidupan yang luar biasa dalam Taman Eden. Tetapi ternyata rencana Tuhan ini digagalkan oleh manusia itu sendiri. Ketika manusia ini diusir dari Taman Eden, dan apa yang terjadi? Dia dikutuk. Dia harus susah payah mencari makan yang sebenarnya sudah disiapkan dalam Taman Eden. Harus merasa kesakitan melahirkan yang sebenarnya itu tidak perlu untuk dirasakan. Mereka bersitegang saling membunuh Kain dan Habel. Itu bukan rancangan Tuhan. Tetapi ketika manusia masuk dalam peristiwa itu, karena Adam dan Hawa menggagalkan rancangan Tuhan dalam Taman Eden dengan melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah yang dilarang. Di sini saudara-saudara kita bisa memahami bahwa kita sendiri manusia yang merusak rencana Tuhan itu, menggagalkan rencana Tuhan yang luar biasa itu. Dengan apa? Melanggar perintah Tuhan. Tidak ada anak-anakku yang lahir tanpa tujuan. Tidak ada anak-anakku yang lahir tanpa masa depan yang cerah. Tapi ingat, mari untuk terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sama dengan Adam dan Hawa, harus keluar dari Taman Eden yang sudah dirancang Tuhan sedemikian rupa karena pelanggaran kita. Contohnya, kita kan dilarang untuk merusak tubuh kita dengan maaf, seks bebas, pergaulan bebas, barang-barang yang kita masukkan mulai dari tenggorokan sampai perut, berupakah itu nikotin, berupakah itu asap, berupakah itu air, berupakah itu obat-obatan, berupakah itu makanan. Kalau itu merusak tubuh kita, itu sudah dilarang. Karena tubuh yang Tuhan berikan ini untuk kita pelihara, untuk bisa mencapai masa depan yang cerah.
Mungkin si A sudah ditentukan Tuhan mau menjadi polisi, mau menjadi tentara. Apo lah dah di koko tentara ke rot tak mite. Khususmu, barokomu tinggal sedikit itu tulang bocor mi karena dirusak. Jangan salahkan Tuhan lagi. Aduh cita-cita aku ini, postur tubuhku ini tinggi, sebenarnya saya bisa masuk tentara, bisa masuk polisi, tapi kenapa Tuhan jadikan saya petani? Oh bukan Tuhan. Kita yang membawa diri kita ke sana. Tuhan memberikan tubuh ini untuk dirawat, untuk dijaga, untuk masuk dalam rencana Tuhan itu. Apa kayak merusak nih? Samalah kita, Adam dan Hawa, yang harus keluar dari Taman Eden yang penuh dengan kesempurnaan. Ini perlu untuk kita renungkan. Kita melihat drama tadi. Anak-anakku sekalian, jangan hanya mendramakan itu, tapi renungkan. Di samping kiri kanan kita itu banyak kejahatan yang menggoda kita. Apa mitonena? Oh budau. Dan itu jangan pikir iblis datang menggoda dan menjatuhkan kita itu mau datang pakai baju hitam, lalu ada tanduk, lalu matanya merah, tilodok, palebakna. Tidak. Kalau seperti itu kita bisa langsung tebak, keluar engkau iblis. Mungkin dia datang berbaju seperti malaikat bersayap dan sebagainya. Dalam ayat bacaan kita mengatakan, janganlah engkau iri pada pendosa. Maksudnya te firman Tuhan nakua, dau kuayapa nama dosa ya nata ada kodi. Konsep inilah yang sering dipakai iblis untuk merusak dan menjerumuskan anak-anak Tuhan. Saya nabisik ke iblis nakua, anak zaman namitemo. Itu sudah ketinggalan, kasihan pakai rok di bawah lutut. Aduh, sudah tidak zaman. Itu baju kalau tidak robek-robek sedikit, ay kampungat ko, meto dio ko, itu apa-apa mideknya. Itu masa kumpul-kumpul kok tidak merokok, ay bencong. Tak ko mainu, aduh kasihan. Iblis akan datang menawarkan dosa itu, menawarkan kehancuran itu, tidak langsung mengatakan, inu ite pokaw ite nah hancur kok, tidak. Iblis akan menawarkan konsep itu sedemikian rupa, dirancang sebaik-baiknya. Tetapi ingat kata firman Tuhan ayat 17, janganlah engkau iri pada pendosa. Dau kuai o iyo kuai mantam tak ada susi. Semua sudah seperti itu, sudah zamannya, tidak boleh. Karena sekali firman Tuhan mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Tidak ada pembenaran dari manapun, lama-lama benarkan nakwa firman Tuhan tidak boleh po. Dalam konsep ini, dalam situasi ini boleh. Sekali firman Tuhan mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Ingat itu anak-anakku. Sekali firman Tuhan mengatakan ini dosa, berarti itu dosa. Karena firman Tuhan tidak kompromi pada dosa, meskipun itu dosa paling kecil sekalipun. Sekali merusak, tetap merusak. Sekali hancur, tetap hancur. Ingat anak-anakku, kita ini manusia yang tidak layak untuk menerima masa depan yang cerah itu. Kita ini bagaikan sampah yang seharusnya dibuang, lalu ditumpuk, lalu dibakar, dan lenyaplah kita. Itulah gambaran kehidupan manusia. Tetapi Tuhan kita begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak mau melihat kita terbakar dalam kekekalan api neraka. Sehingga 2000 tahun yang lalu, Ia datang ke dalam dunia, persis seperti yang didramakan anak-anak kita. Dia menanggung semua dosa-dosa yang seharusnya kita tanggung. Dia tersalib mati. Dan pada hari yang ketiga, Ia menang dari segala kuasa dosa itu. Ia memutuskan ikatan dosa yang membelenggu kita selama ini. Ia melepaskan kita dari jerat dosa. Oleh karena itu anak-anakku, kita ini orang yang sudah merdeka. Sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan lagi mau memberikan diri diperbudak, diikat, dan diperhamba oleh dosa. Dan ini juga kode keras bagi kita yang saat ini hadir dalam kapasitas orang tua. Bagaimana anak-anak kita mau mencontohi kita? Kalau kita orang tua lebih hancur dari mereka. Ingat, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya menciplak dari orang tuanya. Mari kita orang tua memperlihatkan contoh-contoh teladan yang baik kepada anak-anak kekasih kita. Sehingga dengan demikian, mereka juga bisa menerapkan, oh ya tesina pokok tomat waktu berarti ia juga teku pokok.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saat ini datang menyapa kita semua, terkhusus bagian anakku sekalian. Harapanmu ada, kata firman Tuhan. Bukan saya yang menjanjikan, tapi firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin, kekal selama-lamanya. Harapanmu itu ada, masa depanmu itu ada. Tapi saya tidak tahu boleh apa yang Tuhan sedang rencanakan. Ya mungkin ada yang mau seperti saya, hamba Tuhan. Atau mungkin ada yang Tuhan pakai menjadi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, polisi, dokter, presiden, tidak tertutup kemungkinan. Yang jelas, harapan kita semua ada di tangan Tuhan. Jangan putus asa dan jangan mengukur masa depanmu dengan keadaan yang kau hadapi.